Assalamualaikum Sobat Football United. Nico Schlotterbeck ini lagi-lagi dikaitkan dengan Manchester United. Berita ini datang dari Florian Plettenberg ya, dari Sky Sport Germany. Florian Plettenberg mengatakan bahwa mengabarkan kalau Manchester United ini tertarik untuk mendatangkan Nico Schlotterbeck. Dan belum ada kontak secara resmi ke kubu dari Nico Schlotterbeck, baik itu ke agennya misalnya ataupun ke Borussia Dortmund. Tapi jurnalis di Jerman ini mengatakan bahwa memang ada ketertarikan terhadap sang pemain. Nah, disebutkan juga bahkan harganya ini sekitar 30 sampai 35 juta euro. Kalau gue perhatikannya, Nico Schlotterbeck ini di musim panas nanti dia akan memiliki atau masih memiliki 1 tahun kontrak lagi di Borussia Dortmund. Dan ini berarti memang masa depannya akan ditentukan di musim panas tahun ini. Kalau misalnya Dortmund tidak memperpanjang kontrak dari sang pemain, maka pilihannya menurut gue bisa saja dibiarkan sampai dengan musim depan lalu lepas secara gratisan. Tapi kalau melihat pemain ini masih berusia 26 tahun, menurut gue pastinya akan lebih memilih untuk dilepas, dijual begitu ya, untuk bisa mendapatkan pemasukan dan memang lebih masuk akal juga. Nico Schlotterbeck ini posisi utamanya ada di center back, bisa di kanan ataupun di back kiri, dengan memang dia ini berkaki kidal, berkaki kiri. Nama Nico Schlotterbeck ini sebenarnya sudah pernah dikaitkan dengan Manchester United beberapa tahun yang lalu, terutama di era dari Ralf Rangnick di sekitar tahun 2021-2022. Tapi pada saat itu Ralf Rangnick yang mengidentifikasi Schlotterbeck ini sebagai seorang ataupun pemain yang memiliki talenta yang bagus ya. Pada saat itu masih di SC Freiburg dan bahkan dijadikan prioritas yang tinggi untuk didatangkan sebagai pemain belakang Manchester United. Namun keputusan dari Departemen Rekrutmen dan juga Scouting Manchester United justru sebaliknya, justru bertentangan, justru melawan dari apa yang disebutkan oleh Ralf Rangnick, sehingga disebutkan bahkan kurang lebih pemain ini tidak cukup oke untuk Manchester United, walaupun sekali lagi ada rekomendasi dari Ralf Rangnick dan ada ketidaksepakatan dari tim scouting Manchester United yang akhirnya Schlotterbeck ini tidak didekati oleh Manchester United dan akhirnya justru ke Borussia Dortmund. Nico Schlotterbeck sendiri memang pindah dari Freiburg ke Borussia Dortmund itu di tahun 2022. Nah, saat ini dikaitkan lagi dengan Manchester United. Pertama kalau gue melihat kabar ini nampaknya ada keterkaitan dengan yang gue katakan tadi di depan, yaitu adalah ini kontraknya akan habis gitu loh. Bisa jadi ini dalam tanda kutip asumsi gue ya, kemungkinan juga bisa jadi ini permainan dari agen, di mana tentu saja mereka ingin supaya kliennya mendapatkan kepastian ya kan masa depan dari Borussia Dortmund, artinya kontrak baru. Itu bisa saja, dan menurut gue lebih ke arah sana karena Manchester United sudah pernah ini dikaitkan dengan pemain ini, tapi itu tadi seperti gue katakan ada rekomendasi lain, ada pendapat lain. Apakah ini situasi yang tidak bagus atau seperti apa? Kalau gue melihat dalam sebuah klub sangat wajar ya ada pertentangan antara rekomendasi untuk mendatangkan pemain A, pemain B dengan berbagai tim, berbagai departemen, dan bisa saja memang keputusan itu akhirnya bergulir menjadi sebuah keputusan yang salah. Misalnya ingin mendatangkan pemain A, tidak disepakati mendatangkan pemain B, akhirnya tidak berkembang, atau justru pemain A itu yang tidak didatangkan justru lebih berkembang di klub lain, tentu saja itu bisa saja terjadi. Tapi terkait dengan Nico Schlotterbeck sendiri, memang kalau menurut gua dia memiliki kemampuan yang oke gitu ya, yang bagus, terutama di posisi sebagai center back sebelah kiri. Ini gue bandingkan dia dengan Lisandro Martinez. Tentu saja ini tidak head to head ya Sobat Football United. Ini tidak apple to apple karena yang satu bermain di Bundesliga, yang satu di Premier League. Dua kompetisi yang berbeda, negara yang berbeda, klub yang tidak sama juga ya. Sehingga sebenarnya tidak apple to apple, tapi hanya memberikan semacam kayak gambaran bagaimana Nico Schlotterbeck menurut gue
juga memiliki elemen-elemen yang luar biasa, baik itu dari sisi bertahan, misalnya rata-rata tackling, rata-rata clearance, interception, lalu juga duel ya, dia juga sangat kuat di duel-duel yang dilakukan. Nico Slaughterback ini tinggi badannya hampir 2 meter, 1,9, jadi ya dia memang sangat kuat untuk bola-bola duel. Dari build up pun bagaimana dia terlibat dalam build up, kemampuan passingnya juga cukup bagus. Dia bahkan memiliki expected assist yang juga cukup tinggi di Bundesliga. Bisa dikatakan pemain yang komplit, hampir pemain yang komplit profil dari Nico Slaughterback ini. Nah, balik lagi nih. Apakah situasinya Manchester United akan betul mendatangkan Nico Slaughterback? Manchester United pertama-tama menurut gue memiliki prioritas di posisi yang lain di bursa transfer musim panas nanti. Jelas kita sudah mengetahui Manchester United butuh pemain di lini tengah. Bahkan kabarnya butuh 2. Dimana kalau kita berbicara terkait dengan 2 pemain, Manchester United yang mengejar 1 pemain premium, 1 mungkin bukan pemain premium, tapi tetap akan mahal. Gue tidak tahu berapa situasi budget dari Manchester United selanjutnya, yang mungkin bisa digunakan juga untuk memperkuat posisi lainnya, termasuk posisi center back yang ada Nico Slaughterback. Itu nomor 1 ya. Jadi tergantung budget. Nomor 2, tergantung kebutuhan juga tentu saja ya. 1 dan yang 2 ini sebenarnya tidak bisa dilepaskan satu dengan yang lain. Jadi kebutuhan, apakah memang Manchester United ada kebutuhan untuk mendatangkan center back sebelah kiri, di mana ketika Manchester United tahun 2021-2022 setelah mereka memutuskan untuk tidak mengejar Nico Slaughterback, akhirnya mereka mendatangkan back tengah sebelah kiri. Siapa itu? Lisandro Martinez. Dan Lisandro Martinez masih tetap berada di Manchester United. Dan apakah misalnya ada pendapat yang mengatakan datangkan Slaughterback untuk backup seorang Lisandro Martinez? Di situ juga pertanyaan lainnya. Apakah Nico Slaughterback bisa menerima peran seperti itu? Yang menurut gue bisa jadi dia mau. Bisa jadi gitu. Karena kalau melihat perjalanan karirnya ya dari Freiburg ke Borussia Dortmund, ketika dia pindah ke klub yang lebih besar lagi, Premier League, Manchester United, mungkin bersaing, tidak apa-apa gitu ya. Tidak mendapatkan jaminan tempat utama, tapi untuk bersaing tidak apa-apa. Kalau itu disetujui, balik lagi ke nomor 1 tadi. Manchester United mendatangkan pemain dengan fungsi seperti itu, berapa yang akan dikeluarkan? Saat ini Nico Slaughterback ini valuasinya ada di angka 55 juta euro. Ini dengan kontrak tersisa 1 tahun lagi. Dan menurut gue ini angka yang besar banget. Misal Manchester United mengeluarkan bahkan 50 juta euro ataupun 40 juta euro untuk pemain yang fungsinya sebagai rotasi, itu menurut gue masih terlalu tinggi. Dan balik lagi ke poin nomor 2 tadi, bagaimana kebutuhan, ada tidak? Manchester United masih ada Lisandro Martinez. Manchester United ketika Lisandro Martinez tidak bermain, beberapa kesempatan punya Aiden Heaven, punya bahkan Harry Maguire. Nah, terkait dengan Harry Maguire ini juga menurut gue ya, memperpanjang kontrak Harry Maguire, menurut gue ini adalah langkah Manchester United memperkuat lini belakangnya. Dengan situasi yang saat ini ada beberapa pemain masih cedera, iya. Tapi gue melihat pemain yang masih cedera, Lisandro Martinez, Matthijs de Ligt, ini masih diplot sebagai pemain utama untuk musim depan. Sehingga Manchester United melakukan keputusan memperpanjang kontrak dari Harry Maguire. Kenapa? Ya, profil seperti Harry Maguire sama seperti musim ini juga ya. Bukan pemain yang memang ditetapkan sebagai pemain utama, tapi lebih sebagai pemain rotasi. Sehingga nampaknya menurut gua untuk posisi lini belakang Manchester United ini sudah, sekali lagi ya, kalau melihat dari apa yang dilakukan oleh Manchester United, nampaknya sudah selesai. Sehingga mereka bisa pindah fokus ke posisi lain, ke posisi lini tengah. Dari situ kesimpulannya, menurut gua, kemungkinan Manchester United bergerak mendatangkan Nico Slaughterback di bursa transfer musim panas nanti kecil. Kalau gua bisa bilang, ya tidak ada yang tidak mungkin dalam sepak bola, tapi menurut gua kecil. Sekalipun pemain ini pemain yang memiliki kemampuan dan potensi yang besar. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.